Husnul Khotimah ini sesungguhnya merupakan sesuatu hal yang patut kita perjuangkan. Karena kebahagiaan hakiki akan kita dapatkan kalau kita bisa husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, segenap direksi Rumah Sakit Islam Jakarta, baik Cempaka Putih, Pondok Kopi, Sukapura, atau Klender. Saudara moderator, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang kalau di Samarinda agak mendung, kita bisa bersilaturahim di pengajian Selasa pagi Rumah Sakit Islam Jakarta. Dan menarik, topik yang diminta untuk saya mengisi adalah tentang menggapai husnul khotimah. Husnul khotimah ini sesungguhnya merupakan sesuatu hal yang patut kita perjuangkan. Karena kebahagiaan hakiki akan kita dapatkan kalau kita bisa husnul khotimah. Itu artinya kehidupan kita akan memperoleh kebahagiaan hakiki karena kebahagiaan itu akan berlanjut di alam berikutnya, di yaumil akhir. Kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Oleh karena itu, saya kira penting kita berjuang untuk mencapai husnul khatimah. Baik, Bapak sekalian, ya, kita mulai. Kita sekarang ini sedang melakukan perjalanan hidup. Yang perjalanan hidup itu kita lakukan di dunia ini. Diawali sejak kita lahir dan nanti akan berakhir ketika kita dipanggil Allah pada waktu mati. Ini adalah lama perjalanan yang kita lakukan di dunia. Yang selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan perjalanan di akhirat. Nah, perjalanan di dunia ini akan kita tempuh selama al-asr. Maka Allah bersumpah dengan wal asri. Ini banyak yang menerjemahkan sebagai demi masa. Tapi saya lebih cenderung menerjemahkan wal asri itu adalah masa juga, gitu ya, waktu juga, tetapi waktu yang ditetapkan buat masing-masing kita untuk berada di dunia. Nah, asar saya dengan asar Bapak Ibu tentu berbeda. Ya, kita punya asar yang berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang pendek, ada yang sampai tua, ada yang tidak sampai tua. Nah, al-asr, masa hidup kita itu ya, dimulai dari lahir, ada suatu episode ya, yang kita lewati. Yang pertama adalah episode anak-anak. Episode anak-anak ini atau masa anak itu berlangsung sejak kita lahir sampai akil balik.
ini adalah masa untuk persiapan supaya kita bisa menjalani hidup ya, dengan baik. Di mana masa persiapan ini terjadi tumbuh kembang fisik kita sampai mencapai usia akil balik. Nah, di sini kita bersiap untuk mengerti bagaimana aturan main di dalam melakukan perjalanan hidup ini. Sehingga di masa anak-anak ini menjadi tugas orang tua untuk mengertikan anak supaya bisa menjalani hidup ini dengan baik. Maka di antara hak anak dari orang tua itu adalah ayyuh sina adabahu. Memberikan adab yang baik. Membimbing supaya anak memiliki adab yang baik. Itu hak anak dari orang tua. Sehingga selanjutnya dia akan menjalani episode berikutnya yang disebut dengan masa mukallaf. Masa mukallaf itu adalah masa di mana setiap tindakan yang kita lakukan kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau baik kita dapat balasan baik, pahala. Kalau buruk kita mendapat balasan buruk. Ya, semuanya sudah dicatat dan dipertimbangkan balasannya. Ya, atau ditetapkan balasannya oleh Allah. Pada masa anak tidak. Ya, pada masa anak ini kita belum diberikan balasan. Jadi amal kita belum dinilai. Yang dinilai adalah amal orang tua di dalam mendidik anak itu bagaimana. Nah, itu yang dinilai orang tuanya. Nah, masa mukallaf ini berlangsungnya macam-macam. Kita diciptakan Allah dari turab, ya, walladzi khalaqakum min turab. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari turab, tanah, ya. Summa min nutfah, kemudian dari nutfah, ya. Summa min alaqah, kemudian menjadi alaqah, ya. Summa yukhrijukum tifla. Ya, episode sebelumnya itu di dalam rahim, kemudian kita dikeluarkan dalam bentuk bayi, tiflun. Summa litabluhu asyuddakum. Kemudian mencapai dewasa. Summa litakunu syukha. Kemudian menjadi tua. Wa minkum mayyutawaffa min qablu. Dan di antara kamu ada yang dimatikan atau mati sebelum tua. Bisa jadi masih dewasa muda, bisa jadi masih anak-anak, bisa jadi masih bayi. Ya. Walitabluhu ajalan musamma. Untuk sampai pada ajal tertentu, waktu tertentu. Wala'alakum ta'qilun. Agar kamu berpikir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di antara kita akan ada yang menjadi tua, ya, ada yang dewasa, ya, dewasa muda, ya, ada yang anak-anak. Itu agar kita semua mau berpikir. Ini perjalanan hidup kita. Ya. Jadi kita bisa sampai tua, bisa jadi tidak. Sehingga kita tidak bisa memilih untuk mempersiapkan husnul khotimah itu di masa tua. Karena kita tidak tahu bahwa kita akan sampai tua semua. Ada yang tidak sampai tua. Sehingga mempersiapkan husnul khotimah itu sejak awal. Nah, dalam masa perjalanan hidup itu, ya, innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Pada umumnya,
manusia akan rugi di dalam menjalani al-asr, kehidupan di dunia ini. Jadi selama masa al-asr itu manusia pada umumnya fi khusrin, di dalam kerugian. Kenapa rugi? Karena mereka tidak beriman. Karena tidak beriman, amalnya menjadi amal lagho, amal sia-sia. Jadi orang yang tidak beriman itu amalnya di dunia itu menjadi amal sia-sia. Apalagi ada juga amal yang termasuk amal su', amal yang tidak baik. Ya. Maka kebanyakan orang itu akan berakhir dengan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu adalah akhir yang tidak baik. Akhir kehidupannya tidak baik, maka dia akan menuju naru jahannam, ya, neraka jahanam. Ini akhir kehidupan yang su'ul khotimah. Tetapi ada perkecualiannya, ya. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Kecuali yang beriman, beramal soleh, dan tawashaw bil haqq, tawashaw bis sabr. Ya, saling mengajak untuk berada di jalan yang benar. Artinya, selama masa mukallaf ini, perjalanan hidupnya dilalui di dalam keimanan dan amal soleh. Nah, ketika kita berhasil melalui perjalanan hidup kita dalam iman dan amal soleh, maka kita akan husnul khotimah. Jadi selama masa mukallaf, kita melalui di dalam keimanan dan amal soleh, maka akan berakhir husnul khotimah, di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai para pemilik jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan penuh keridhaannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku yang soleh, masuklah kamu di surgaku. Maka orang yang husnul khotimah, itu dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dikumpulkan bersama orang-orang soleh di surganya. Sehingga mereka mendapat panggilan luar biasa dalam keridhaan Allah. Ini orang yang husnul khatimah. Sehingga seharusnya lah ini kita jadikan menjadi visi hidup kita. Visi itu adalah keadaan yang ingin kita wujudkan, sekarang belum. Itu di masa yang akan datang. Nah, kita pasti akan melewati suatu masa di mana kita dipanggil Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Ketika tiba ajal, maka tidak bisa dimajukan barang sesaat dan juga tidak bisa dimundurkan. Ya. Setiap orang memiliki ajal. Ini sebuah keniscayaan, kepastian
yang semua percaya. Orang kafir maupun beriman itu percaya bahwa kematian itu pasti terjadi. Nah, persoalannya, apakah kita mempunyai visi dipanggil Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surganya atau tidak? Kita punya visi husnul khotimah apa tidak? Jadi ada pilihan, ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita diberikan kuasa memilih. Jadi kita diberikan kuasa memilih. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Faman syaa fal yu'min waman syaa fal yakfur. Katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, berimanlah. Barang siapa menghendaki kufur, kufurlah. Dengan konsekuensi masing-masing. Kalau beriman, dia akan mendapatkan konsekuensi baik. Surga. Ya. Tetapi kalau dia kufur, konsekuensinya tidak baik. Meskipun menjalininya nyaman, enak. Tetapi akibatnya tidak baik. Sementara beriman, ya, mungkin menjalaninya susah, ya, sulit, tetapi akibatnya baik. Kita manusia telah diberikan potensi baik maupun potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menginstalkan fujur. Fujur itu segala macam potensi keburukan. Ya. Maka manusia itu bisa menjadi buruk luar biasa. Buruknya lebih hebat dari setan. Jadi dia bisa, potensi buruknya itu bisa luar biasa karena diberikan potensi, tetapi juga diberikan takwaha, potensi baik. Sehingga manusia itu punya potensi lebih mulia dari para malaikat, dan lebih hina dari setan. Dan potensi itu ada pada setiap kita. Kita diberikan wewenang, diberikan kuasa untuk memilih, mengaktualisasikan potensi buruk atau mengaktualisasikan potensi baik. Kalau Kazuo Murakami dalam bukunya tentang DNA, The Divine Message of DNA, itu menyatakan bahwa DNA kita itu dilengkapi dengan tombol nyala padam. Kita boleh menyalakan yang baik atau menyalakan yang buruk, terserah kita. Kuasa menyalakan ada pada kita. Kalau kita sering berada di lingkungan buruk, itu potensi buruk itu bisa menyala dengan sendirinya, tapi kita punya kuasa memadamkan. Kalau kita tidak madamkan, kita berada pada lingkungan yang buruk, kita ikut menjadi buruk. Maka kita harus madamkan yang buruk. Yang baik kita nyalakan. Semakin banyak yang baik kita nyalakan, kita akan menjadi orang yang baik. Dan ini sepenuhnya adalah pilihan. Famayakmal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat, ya, buruk sekecil apapun, dia akan melihat akibatnya. Dan siapa yang berbuat baik sekecil apapun, dia juga akan melihat akibatnya. Jadi semuanya sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kalau baik dia akan mendapat kebaikan, kalau buruk dia akan mendapat keburukan. Sekarang persoalannya adalah memilih yang mana.
Kita diberikan kesempatan hidup di dunia hanya sekali. Tidak ada kesempatan mengulang. Sehingga kalau salah pilih, maka kita akan rugi untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada reinkarnasi yang mati kemudian hidup kembali ya dalam tubuh yang lain, ya. Tidak. Ya, tetapi kita hidup di dunia ini hanya diberikan kesempatan sekali. Kalau sudah selesai, ya sudah. Kita tinggal menikmati, merasakan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kehidupan akhirat adalah refleksi dari kehidupan di dunia. Kalau baik, maka di akhirat baik. Kalau buruk, di akhirat buruk. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, mari memilih husnul khotimah. Berani nggak memilih untuk husnul khotimah? Bertemu Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surganya. Ini kita mesti dengan sadar untuk memilih menjadi husnul khotimah. Kalau kita menjalani hidup hanya mengalir seperti apa yang terjadi di lingkungan kita, maka sebagian besar akan su'ul khotimah. Karena kita berada pada lingkungan yang kurang baik. Kecuali kalau Bapak Ibu sekalian hidup di lingkungan yang baik, hidup orang-orang yang soleh, maka kemungkinan akan menjadi soleh. Tapi kalau kita hidup di lingkungan masyarakat umum, nah ini untuk husnul khotimah agak sulit karena lingkungan kita banyak yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita berani memilih untuk husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu pilihan. Ya. Kita mempersiapkan ya, sepanjang hayat kita. Sehingga dengan husnul khotimah ini, ya, ini kita jadikan menjadi apa? Menjadi visi hidup kita. Jadi visi hidup kita itu husnul khotimah. Jadi visi, pokoknya gimana caranya nanti akhir kehidupan kita itu adalah husnul khotimah. Mari kita jadikan ini menjadi visi hidup kita. Bertemu Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surganya. Ini ciri husnul khotimah itu demikian. Bertemu Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surganya. Nah, visi yang akan kita wujudkan itu harus kita perjuangkan. Perjuangan menuju visi itu disebut dengan misi. Jadi kita rumah sakit punya visi, punya misi. Visi itu keadaan yang akan kita wujudkan. Misi itu adalah jalan menuju terwujudnya visi. Nah, misinya, ini misi hidup, cara mewujudkan visi, kita mengadop dari misinya Muhammadiyah. Dan ternyata misinya Muhammadiyah itu kalau kita implementasikan di dalam kehidupan pribadi, itu adalah cara mewujudkan impian menjadi husnul khotimah. Ada 3 misinya. Yang pertama adalah menegakkan tauhid yang murni. Tauhid ini orang yang bertauhid, dia dijamin masuk surga. Berarti dia husnul khotimah. Yang kedua, belajar dan menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan membangun karakter pembelajar dan pejuang. Ini kalau di dalam surah Wal Asri tadi, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, perjuangan. Untuk bisa berjuang mesti belajar. Karena kita memperjuangkan Islam, kita mesti belajar Islam. Maka kita harus mempunyai karakter pembelajar. Sekaligus nanti karakter pejuang. Yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat dengan membangun karakter pengamal saleh. Tauhid dasarnya iman, ilal ladzina amanu,
wa amilus sholihat, pengamal soleh, ya. Wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Ini menyebarluaskan, berdakwah. Sehingga caranya adalah dengan membangun karakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Kematian itu akan melewati masa yang disebut dengan sakaratul maut. Pada sakaratul maut itu kemampuan berpikir kita sudah hilang. Kita sudah tidak mampu berpikir lagi. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang telah terbiasa menjadi karakter kita. Maka orang yang tidak biasa berzikir la ilaha illallah, nanti ketika akhir hayat meskipun ditalkin la ilaha illallah, sulit untuk bisa mengikuti. Ini di Rumah Sakit Islam Jakarta pernah ada penelitian ya, di antara yang ditalkin, ya, dituntun la ilaha illallah, yang bisa mengikuti hanya berapa persen. Ya, ternyata tidak banyak yang bisa mengikuti. Di situ, di akhir hayat itu yang berlaku adalah kebiasaan, habit, ya, karakter. Oleh karena itu, kita perlu membangun karakter itu, ya, karakter pengamal soleh, karakter pejuang. Nah, ini standar karakternya. Ini sudah dijadikan menjadi standar karakter dokter lulusan PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Ini disepakati oleh semua PTM. Ya. Karakternya pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Yang ini dirumuskan dari tujuan pendidikan Muhammadiyah, visi kedua Muhammadiyah, visi ketiga Muhammadiyah, dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Sehingga kita semua perlu membangun karakter ini pada diri kita masing-masing. Karakter pembelajar dibangun dengan membiasakan tadarus Al-Quran setiap hari. Ya, jadi tadarus itu sebenarnya belajar Al-Quran. Salah satu proses belajar itu adalah membaca. Sehingga kita membaca Al-Quran setiap hari. Yang namanya membaca itu ngerti yang dibaca. Kalau tidak ngerti yang dibaca, itu namanya melafalkan. Kita diperintahkan itu utslu. Utslu itu ya membaca, memahami maknanya. Tadarus membaca, memahami maknanya. Jadi kita tadarus Al-Quran setiap hari, membaca Al-Quran setiap hari. Rasulullah memerintahkan kita untuk setiap hari membaca Al-Quran dan khatam sebulan sekali, sekurang-kurangnya. Nah, Bapak Ibu yang belum mencapai standar itu, berjuang untuk bisa mencapai standar itu. Tentu yang bacanya masih belum lancar, sulit itu untuk bisa khatam sebulan sekali. Karena ya masih seperti melewati hutan belantara, jalannya tidak bagus, maka dalam waktu tertentu pendek jarak yang kita tempuh. Tapi kalau sudah jalannya jalan tol, kita bisa cepat. Ya. Nah, orang yang lancar itu seperti melewati jalan tol itu. Ya. Maka yang belum lancar harus berjuang untuk lancar. Jadi tadarus Al-Quran, yang kedua dengan membaca, yang ketiga dengan pengajian, seperti agenda seperti ini. Ya. Ini pembelajar. Dan itu kita jadikan menjadi agenda harian kita, sehingga kita ya, selalu belajar Al-Quran, selalu membaca buku, selalu mengikuti forum-forum kajian, ya, majelis ilmu, sehingga kita belajar itu sepanjang hayat, menjadi habit. Nah, dengan belajar ini, maka kedua adalah pengamal soleh. Amaliyah kita akan berkualitas karena sesuai dengan yang kita pelajari, Al-Quran, As-Sunnah.
Maka pengamal soleh ini ya, kualitasnya mesti bagus, diawali dengan belajar. Nah, di antara indikator amal soleh, antara lain sholat, puasa, zakat, infak, sedekah, adab, ya, berpikir positif. Nah, semakin baik karakter kita sebagai pengamal soleh, ya, maka kita memilih sholat-sholat kita, itu juga sholat-sholat yang terbaik. Sholat fardunya di awal waktu, kita lakukan berjamaah di masjid, ya. Nanti ditambah lagi dengan sholat tatawu, ya, ya rawatibnya, ya tahiyatul masjidnya, ya duhanya, ya tahajudnya, kita lakukan. Sambil secara pelan-pelan kita mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam bacaan sholat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya perintah menegakkan sholat itu adalah menegakkan apa yang kita ucapkan, kita baca di dalam sholat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sekedar kita mulai takbir sampai salam itu mengerjakan sholat. Wa amilus mengamalkan sholat, mengerjakan sholat. Itu mulai takbir sampai salam. Menegakkannya itu adalah setelah sholat, nilai-nilai yang terkandung di dalam bacaan sholat, itu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sholat ini luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Karena orang yang sholatnya baik, implementasinya baik, dijamin orang baik. Kalau sholat kok perbuatannya belum baik, berarti ada yang nggak beres sholatnya. Jadi kalau sholatnya baik itu dijamin. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu jelas. Dan di dalam Quran juga disebutkan ciri-ciri al-musallin. Wah, itu banyak ciri-cirinya. Jaminan baik. Puasa, zakat, infak, sedekah, adab. Adab ini di dalam kita melakukan tata pergaulan, di dalam melakukan SOP kegiatan-kegiatan, adab, berpikir positif. Nah, kemudian yang ketiga, pejuang, karakter pejuang itu diimplementasikan dengan berdakwah dan berorganisasi. Nah, ini standar karakter yang akan membawa kita husnul khotimah. Oleh karena itu, marilah kita bangun karakter ini. Saya ada menulis buku Peta Jalan Menuju Pribadi Muslim Sejati. Ini intinya adalah sebuah buku untuk membangun karakter tadi. Pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Ini kita gunakan juga untuk sebuah pelatihan. Alhamdulillah beberapa rumah sakit Muhammadiyah sudah melakukan pelatihan. Peta Jalan Menuju Pribadi Muslim yang sejati. Pribadi sejati. Nah, ini bagaimana kita membangun karakter tadi. Ini sudah ada aplikasinya, aplikasi Golden Habit. Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh di Play Store, di Android. Nah, ada aplikasi Golden Habit. Ini merupakan aplikasi untuk merekam pengamalan pembentuk karakter tadi yang kita namakan sebagai Golden Habit, 9 Golden Habit. Menjadi pilar-pilar penting amal soleh, itu Golden Habit itu. Ini kita rekam tiap hari, kemudian kita biasakan, sehingga kita punya catatan, rekod dari pengamalan-pengalaman kita. Sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah perbaikan. Karena kita diperintahkan oleh Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat apa yang telah lewat
untuk melakukan perbaikan lihat untuk hari berikutnya atau saat berikutnya. Nah, ini aplikasi ini supaya kita bisa mengerti apa kekurangan yang kita lakukan hari ini. Nah, kita merencanakan ke depan itu akan menjadi lebih baik. Nah, ini silahkan yang berkenan untuk mendownload. Ini Pak Eko, kalau ini bisa menjadi bagian dari sistem mengajak semua pegawai RSIJ husnul khotimah, ini adalah bagian untuk Untuk selalu mengingatkan, sehingga kita bisa membangun karakter itu. Saya sendiri ini ngisi tiap hari, ya, sehingga saya dengan mengisi ini sering sering emosional, ya. Misalnya pagi-pagi bangun karena kecapean, malam nggak sempat bangun, kehilangan tahajud, itu bangun itu kalau bahasa Jawa bilang itu delek-delek gitu. Masya Allah, kehilangan sholat malam itu terasa kita menjadi kehilangan. Tapi kalau nggak ada evaluasinya ini ya biasa-biasa. Kita kehilangan sholat malam biasa, kehilangan sholat jamaah biasa, padahal itu adalah amalan-amalan terbaik. Kehilangan sholat di masjid biasa, karena kita tidak ada reminder-nya, merasa biasa-biasa. Apalagi itu sudah biasa dilakukan. Ya. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu sekali berkenan, ya, di-download, ya, kemudian buat akun. Nah, nanti setelah dibuat akun, muncul, ya, ada profil, ada preferensi, ya. Nah, di profil itu nanti misalnya, di situ saya, emailnya diisi, emailnya apa, nomor teleponnya. Nah, pilih instansi, sudah lengkap itu, ada Rumah Sakit Jiwa Klender, Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, Pondok Kopi, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sudah ada, tinggal pilih sesuai dengan institusi Bapak Ibu sekalian. Yang Pondok Kopi, yang Cempaka Putih, Cempaka Putih. Ya. Nah, nanti kemudian preferensi itu kita punya target. Misalnya di puasa, kita memilih Ayyamul Bid, Senin Kemis, atau Daud. Ya, nanti di aplikasi nanti akan muncul kalau Ayyamul Bid nanti diingatkan ketika kita pada Ayyamul Bid. Kalau Senin Kemis itu nanti akan masuk rumus Senin Kemis dan seterusnya. Nah, zakat infak sedekah itu mau mengambil norma berapa? Misalnya 2,5%, 5%, atau 10%, silahkan. Tadarus Quran, ya, itu targetnya berapa kali khatam? Sekali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali, dan lainnya dalam 1 bulan. Kita bisa mengubah target kita masing-masing. Nah, nanti setelah itu kita kemudian ada 9 habit. Ya. Nah, nanti kita punya apa? Punya skor masing-masing habit kita. Itu nanti skornya berapa dalam setiap bulan. Skor 100 itu skor maksimal, optimal. Ini kuantitatif. Ya. Jadi kita tahu idealnya itu 100-nya itu seperti apa. Ya. Nah, kita skor itu kita dapat berapa. Ya. Nah, misalnya ini kita sholat fardu. Oke, contoh. Standarnya sholat fardu di awal waktu berjamaah di masjid. Tambah sholat tatawu, ya, rawatib, tahiyatul masjid, duha, tahajud. Ya. Nah, ini misalnya, ini pada sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Misalnya sholat tahiyatul masjid dilakukan apa tidak. Ya. Kalau dilakukan, dicontreng. Ya, tahiyatul masjid. Sholat rawatib qabliyah maghrib dilakukan apa tidak. Kalau iya, dicontreng. Sholat maghribnya. Sholat maghrib di awal waktu. Ya. Sholat maghrib berjamaah, kalau iya dicontreng. Ya, sholat maghrib di masjid, iya dicontreng. Berdoa dan berzikir ba'da sholat, kalau iya dicontreng. Ya. Sholat rawatib ba'diyah maghrib, iya dicontreng. Jadi kalau semua kita contreng, berarti secara kuantitatif sholat maghrib kita ideal. Ya. Tapi kalau kita misalnya, tidak sempat tahiyatul masjid, karena kita datang sudah qomat. Ya.
Atau tidak sempat juga qobliyah, ya. Sudah qomat kita datang langsung sholat maghrib. Nah, tapi kalau kita sudah ke masjid, berarti kita dapat sholat maghribnya, dapat di awal waktunya, dapat berjamaahnya, dapat di masjidnya. Masih dapat kehilangan dua. Ya, kehilangan dua. Tapi kita tahu idealnya, oh saya sholat maghribnya masih kurang ideal. Karena apa? Qobliyahnya sama tahiyatul masjidnya tidak terlaksana. Ya, jadi kita tahu di mana letak kekurangannya, sehingga kita mesti bergerak menuju ideal. Perkara sekarang seperti apa, jangan terlalu dirisaukan, nggak apa-apa. Yang penting adalah ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Puasanya, ya Ramadan ini sebentar lagi, kita lakukan semua apa tidak. Nah, sunnah, ya, milih Ayyamul Bid, Senin Kemis, atau puasa Daud. Nanti kita rekam itu, ya. Jadi kita tinggal plus di sini. Kalau di hari Senin kita puasa, kita tulis kita laksanakan puasa Senin Kemis. Ya. Nah, kemudian ZIS berapa target kita membayar. Nanti ketika kita sudah membayar, ada rekodnya. Ya. Kemudian juga adab. Nah, adab ini bisa kajian tersendiri, ya. Adab terhadap diri sendiri, adab terhadap orang lain, adab terhadap tempat dan alat. Ya. Ini memandu kita untuk memiliki adab yang baik. Ya, untuk adab ini ada 4 kriteria. Kosong itu tidak dilakukan sama sekali. 1 itu dilakukan kurang dari separuh. 2, dilakukan lebih dari separuh, tapi tidak sepenuhnya. 3, itu dilakukan sepenuhnya. Sebagai contoh, ini adab terhadap diri sendiri. Mengawali aktivitas selalu dengan basmalah. Tentu aktivitas baik, ya. Nah, kita yang sudah tidak pernah lupa, aktivitas apapun yang baik kita selalu dengan basmalah, berarti nilai kita kita isi dengan 3. Tetapi kalau ada lupanya, meskipun hanya 1 kali, ya, kita lupa, berarti kita isi 2. Kita membaca basmalah, tapi dibanding basmalah dengan yang tidak basmalah, lebih banyak yang tidak, berarti kita isi 1. Ya. Kalau sama sekali nggak pernah basmalah, kita isi kosong, tidak kita isi. Ya. Artinya kita biarkan saja. Ya. Ada banyak item, ya. Setiap item ada setiap jenis adab, ya. Misal terhadap diri sendiri ada 10 item, terhadap orang lain ada 10 item, termasuk ya selalu menjawab salam, selalu senyum, salam, sapa bila berjumpa dengan orang lain, ya, yang kita kenal atau customer kita. Ya, ini selalu kita lakukan apa tidak? Ya, ini adab. Ya. Kemudian tadarus. Targetnya khatam minimal sekali sebulan. Nah, ini tinggal kita mulai jam berapa, kita tadarus mulai halaman berapa sampai halaman berapa, kita rekod, lokasinya di mana, bisa di rumah sakit, bisa di masjid, ya, itu nanti tinggal kita isi. Nah, terekod catatan kita tadarus, dan nanti akan terekod berapa persen tercapai. Kalau targetnya khatam sekali, kita khatam sekali berarti tercapai 100%. Targetnya sekali, ternyata kita hanya mampu membaca 20 juz, berarti kita targetnya tercapai 66%. Nah, itu nanti menjadi evaluasi kita. Kalau yang sudah 100% terus tadarusnya, ke depan bisa ditingkatkan menjadi 2 kali. Ya, tadarus. Kemudian membaca. Membaca itu yang harus dibaca, tafsir Al-Quran, hadis, Al-Islam kemuhammadian, ilmu profesi yang ditekuni. Kemudian durasinya minimal 60 menit. Sehingga Bapak-Ibu sekalian,
Nah, ini mestinya di smartphone kita masing-masing itu ada sudah terinstall di situ kitab tafsir, sehingga kita setiap hari bisa membaca meskipun satu ayat. Kita baca hadis meskipun hanya satu hadis, ya, kita baca. Aika, ya. Nah, ini membaca. Kemudian mengaji. Seperti ini ya, minimal sekali sepekan. Ini bukan tadarus, ini mengaji seperti ini ya, mengaji seperti ini. Ya. Kemudian berdakwah berorganisasi. Nah, kita berdakwah itu bisa membagikan konten dakwah persyarikatan, bisa kultum, bisa membuat audio video dakwah, bisa membuat tulisan artikel dakwah, ya, bisa ceramah agama, bisa khutbah. Organisasi, ya ini bisa di ranting, bisa di cabang, daerah, wilayah, ya. Nah, di masjid, ini bagian dari dakwah organisasi. Ini juga direkod. Berpikir positif, ini juga direkod. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau amalan-amalan pembentuk karakter ini kita lakukan berulang-ulang, apalagi sampai 3 bulan berturut-turut, ya, pengulangannya terus-menerus, maka akan menjadi amalan mudawamah. Amalan mudawamah itu habit, kebiasaan. Habit itu, amalan itu kita lakukan secara otomatis. Nggak usah berpikir lagi, pasti dilakukan. Automatically, itu mudawamah, habit. Nah, kalau sudah menjadi habit, maka kita berkarakter pembelajar, pengamal soleh, pejuang. Itu sudah menjadi karakter yang melekat pada diri kita. Nah, kalau itu sudah menjadi karakter, maka insya Allah kita akan husnul khotimah. Jadi, menggapai husnul khotimah sebenarnya sederhana. Yang penting kita punya karakter pengamal soleh, ya, dan pejuang yang didahului dengan karakter pembelajar, sehingga hidup kita didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah akhir hidup kita akan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua, ya, bisa menggapai husnul khatimah. Hadanallah ya'akum ajma'in. Ya, nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.